Dengan segala kerendahan hati kami nyatakan pada sore hari ini Tuhan, segala kemuliaan, segala pujian, segala hormat hanya layak bagi nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Allah yang baik, Allah yang memelihara hidup kami, Allah yang begitu setia dalam hidup setiap kami Tuhan. Berkali-kali kami gagal, berkali-kali kami jauh, berkali-kali kami jatuh dan lari dari Tuhan, mempertanyakan Tuhan, bahkan mungkin kami menuding Tuhan. Tapi lebih lagi Tuhan Yesus, Engkau mengasihi kami lagi, Engkau menangkap kami kembali, Engkau memeluk kami lagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang tidak terbatas dalam hidup setiap kami ya Bapa. Kami ada pada sore hari ini Tuhan karena kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami cari wajah-Mu Tuhan. Kami mau cari hati-Mu Tuhan Yesus. Bapa yang baik, terimalah Tuhan setiap pujian penyembahan umat-Mu menjadi ukupan yang harum di hadapan-Mu Bapa. Kami terlalu percaya Tuhan ada kuasa yang besar dalam pujian dan penyembahan. Diberkatilah Engkau Tuhan dengan pujian dan penyembahan umat-Mu Tuhan Yesus. Kini ya Bapa, kami mau rendahkan hati kami Tuhan untuk diam di bawah kaki-Mu, mendengarkan isi hatinya Tuhan yang disampaikan melalui hamba-Mu pada sore hari ini Tuhan Yesus. Urapi hamba Tuhan, ampuni, sucikan, layakan, kuduskan hamba Tuhan, agar boleh menyampaikan hatinya Tuhan di mimbar-Mu yang kudus ini Bapa. Agar setiap apapun, setiap kata kalimat yang hamba ucapkan, apa yang dimengerti diterima oleh jemaat-Mu, tepat sama seperti apa yang Tuhan maksudkan untuk disampaikan. Hanya firman yang murni yang ditabur di tempat ini. Kami mengundang hadirat ruang Maha Kudus memenuhi tempat ini. Kami mengundang Roh-Mu yang kudus menguasai hati, jiwa, dan pikiran kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kekalah Engkau sampai selama-lamanya. Dalam satu nama yang penuh kuasa, dalam nama Tuhan Yesus. Kerinduanku Church, mari sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan kita, Bapak Saudara sekalian. Silakan duduk kembali. Terima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah mengambil bagian dalam pelayanan di sore hari ini. Terimalah salam dari mimbar yang kudus ini. Shalom Kerinduanku Church. Apa kabarnya sore hari ini? Nggak luar biasa kayaknya. Apa kabarnya sore hari ini? Puji Tuhan. Saya mau dengar sekali lagi tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan kita. Yuk. Kita masuk dalam minggu yang kedua, seri yang kedua dari serial khotbah di bulan Oktober ini. Gereja kita akan membahas sebuah tema besar mengenai doa. Dan kami mengambil living prayer atau doa yang hidup. Doa yang bukan sekedar kata-kata, bukan hanya sekedar kayak mantra atau doa sekedar doa makan doang, doa hafalan, tapi doa yang hidup. Doa yang mampu bergerak dan melakukan berbagai hal perkara besar dalam hidupmu. Dan di minggu yang kedua ini, kalau minggu kemarin saya bicara mengenai when prayer comes alive, ketika doa menjadi hidup. Dan minggu lalu saya buka dengan ada kuasa dalam doa. Ada kuasa dalam doa. There is power in prayer. Siapa yang percaya bahwa doa kita penuh kuasa? Boleh lambaikan tangan. Siapa yang percaya doa kita sangat berkuasa? Lambaikan tangannya. Tapi pernah nggak bertanya-tanya, kalau doa penuh kuasa, kenapa sampai detik ini doa saya belum dijawab sama Tuhan? Ada yang doanya masih belum dijawab sama Tuhan? Gak apa-apa, gak usah malu-malu. Ada yang doanya belum dijawab sama Tuhan? Oh, banyak yang udah dijawab ya, puji Tuhan ya. Udah saudara yang khotbah lah kalau gitu lah. Gimana itu biar doa semua dijawab sama Tuhan itu? Kadang doa menjadi hal yang membingungkan buat kita. Katanya firman Tuhan bilang doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tapi kok kenapa sampai hari ini doa saya belum dijawab ya sama Tuhan ya? Ada doa di mana yang ketika kita habis mendoakan itu gak lama kemudian benar-benar plek ketiplek seperti yang kita doakan, seperti yang kita minta, dan kita langsung punya begitu banyak alasan untuk memuji menyembah Tuhan. Karena begitu cepat Tuhan menjawabnya dan benar-benar seperti apa yang kita inginkan, bahkan lebih daripada itu. Tapi ada doa yang didoakan dengan cara yang sama, dengan iman yang sama, didoakan kepada Tuhan yang sama, dengan cara yang sama, tapi dia tidak melakukan apa yang kita tahu dia bisa lakukan dan kita pikir seharusnya dia lakukan. Ada doa yang kita bingung, kok enggak ya? Padahal sama loh cara doanya loh. Padahal saya juga udah puasa loh kayak yang kemarin itu loh. Padahal saya udah beriman banget loh. Katanya iman sebesar biji sesawi saja dapat memindahkan gunung. Kok ini yang kayaknya lebih, ya ampun mindahin gunung kan perkara yang gede banget, mustahil. Katanya iman sebesar biji sesawi bisa mindahin gunung. Kok buat perkara kecil gini gak bisa ya? Di Alkitab ada begitu banyak cerita, kita baca begitu banyak cerita yang doa tuh powerful banget. Impactful banget, besar banget. Misalnya siapa? Yosua. Ketika Yosua memimpin bangsa Israel, Yosua berhentiin matahari, berhentiin waktu sampai bangsa Israel menang, baru matahari waktu bergerak lagi. Tapi kenapa kita berdoa untuk apa ya? Misalnya kita minta jodoh,
Kok gak datang-datang sih? Kan dari 1000 jalan di dunia. Kan ada begitu banyak manusia, ada 8 miliar manusia. Kenapa kok susah banget ya? Sampai hari ini saya udah mau 40 tahun, kok belum dapat jodoh ya? Yosua berhentiin matahari aja bisa. Elia turunin api dari langit bisa. Tapi kita doain mama kita, papa kita yang sakit, bukannya sembuh, malah rest in peace. Kenapa ketika Daniel berdoa, Tuhan langsung bikin singa yang lapar langsung pengen diet. IF tuh singa. Gak disentuh Daniel. Kayaknya perkara yang mustahil. Tapi kita minta anak kita mau lomba misalnya. Minta doa cuma buat menang lomba paduan suara. Kalah. Kan kayaknya recehan. Kayaknya hal kecil. Kenapa di Alkitab begitu banyak doa-doa yang hebat. Tapi kenapa doa kita yang kayaknya sederhana. Jauh lebih mudah. Kok Tuhan gak lakuin ya? Kok Tuhan gak jawab ya? Mulai tuh main skenario di kepala kita tuh. Katanya iman sebesar biji sesawi. Mungkin iman saya lebih kecil dari biji sesawi. Mungkin saya banyak dosa kali ya, Tuhan gak denger ya. Mungkin Tuhan lupa kali ya. Mungkin Tuhan lagi sibuk kali ya ngurusin yang lain yang lebih besar ya. Mungkin buat Tuhan doa saya recehan kali ya. Mulai berbagai skenario muter di kepala kita. Kita baca yuk, Yohanes 14, 13, 14. Yohanes 14, dan 14. Kita baca sama-sama 2 ayat ini. Kita baca bersama-sama yuk. 3, 2, 1. Dan apa saja yang kamu minta, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, makin bingung ya baca ayat ini ya. Makin bingung ya. Kita berpikir aku udah lakuin itu kok, salah di mana ya? Aku udah dalam nama Yesus kok, salah di mana ya? Saudara, saya mau kasih tahu sama saudara ya. Kata-kata dalam nama Yesus itu bukan kayak mantra. Bukan kayak password atau mantra yang kalau kita sebut langsung kejadian. Kayak magician abrakadabra gitu. Abrakadabra keluar kelinci dari topi. Abrakadabra tongkat berubah jadi bunga mawar. Kata dalam nama Yesus bukan kayak mantra. Atau bukan hanya sekedar kayak penutup doa. Oh, kalau orang Kristen doanya ditutup dengan dalam nama Yesus. Amin. Kata dari tradisi Yahudi dan juga Yunani, kata nama itu pakai namanya onoma kalau dalam bahasa Yunani. Kalau bahasa Ibrani pakai kata Shem. Dan 2 kata ini bukan hanya sekedar nama tuh kayak title gitu. Tapi kata nama itu mengandung bobot otoritas. Mengandung bobot karakter yang mewakili nama tersebut. Yang mewakili orang tersebut. Jadi bukan hanya dia dipanggilnya siapa. Sampai sini paham maksud saya? Bukan hanya panggilan. Tapi ada bobot. Ada otoritas di situ. Nah makanya kalau ketika kita bilang dalam nama Yesus. Itu artinya kita menyatukan kehendak kita sama kehendaknya Yesus. Menyatukan apa yang kita minta pada otoritasnya Yesus. Sampai sini paham maksud saya? Jadi bukan berarti kamu doa apapun asal ditutup dengan dalam nama Yesus, terus kejadian. Enggak. Tapi apakah doamu itu selaras dengan karakter dan kehendaknya Yesus? Sampai sini paham maksud saya? Amin. Doa pakai dalam nama Yesus adalah kita mengakui otoritas dan kebenarannya. Bukan karena kemampuan kita sendiri. Tapi di dalam nama Yesus. Artinya yang selaras dengan karakternya, yang selaras dengan agendanya, yang selaras dengan rancangan dan kehendaknya. Jadi makanya gak bisa kita bilang, Tuhan, aku baru dijahatin sama teman kantorku. Aku difitnah Tuhan, sakit hatiku Tuhan. Tolong balas dia Tuhan. Buat dia cepat-cepat dipanggil Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Sementara apa yang menjadi kehendak Yesus adalah kasihilah musuhmu. Gak selaras kan? Gak selaras kan? Jadi dalam nama Yesus bukan berarti mau-maunya kita, bukan kayak mantra. Saudara mesti ingat bahwa kita, you're not the main character of the story. Kita bukan pemeran utamanya. Dalam hidup ini, kita bukan pemeran utamanya. Pemeran utamanya Tuhan. God is the main character of the story. Tuhan tidak ada untuk melayani kita. God doesn't exist to serve you. Tapi kita yang ada untuk melayani Tuhan. Tuhan bukan ada buat kita untuk ngabulin apa yang kita mau. Tapi kita yang ada untuk menggenapi rencananya Tuhan buat dunia ini. Jadi jangan kebalik pola pikir kita.
Jangan kebalik pola pikir kita. Ingat, yang Tuhan tuh dia, kita bukan. Dia di atas, kita di bawah. Kita yang butuh, bukan Tuhan yang butuh. Dia Tuhan, kita bukan. Makanya tujuan dari doa itu bukan supaya Tuhan melakukan apa yang kita mau. Tujuan dari doa adalah supaya kita mengerti apa maunya Tuhan dan kita melakukan apa maunya Tuhan. Itu tujuan dari doa. Kita nggak bisa comot ayat, terus kita eksploitasi ayatnya. Kayak tadi tuh, Yohanes 14 yang tadi kita baca. Kita eksploitasi ayatnya. Kamu minta segala sesuatu dalam namaku, maka aku akan mengabulkannya. Terus kita eksploitasi ayat itu kayak jin gitu. Kayak mantra. Kita mesti ngerti, kita mesti paham latar belakangnya, konteksnya seperti apa. Makanya ketika kita baca Alkitab, paling benar adalah menerjemahkan Alkitab dengan Alkitab. Alkitab kita kaya banget, amin. Alkitab kita itu kaya banget. Bicara soal doa, kita nggak bisa cuman, kalau doa kita ambil aja dari Injil yang Yesus ajarin. Padahal bicara soal doa, pengajaran soal doa bukan hanya pada satu kitab, tapi dari awal sampai akhir bicara soal doa. Makanya kita mesti ngerti gambar utuhnya mengenai doa. Kalau kita cuma comot satu ayat, ketika Tuhan nggak jawab, nggak kabulin doa kita seperti apa yang kita minta, kita jadi kecewa. Kita jadi malas berdoa. Buat apa berdoa lagi? Orang Tuhan gak jawab kok, orang Tuhan gak kabulin kok. Buat apa capek-capek berdoa? Ngapain gue lapar-lapar puasa? Ngapain gue capek-capek ke gereja? Kalau kita cuma ambil ayat ini doang. Kita mesti lihat the whole story, the whole context. Makanya kalau ditanya, kalau jemaat nanya gitu. Pastor saya udah berdoa begini. Kok Tuhan gak jawab doa saya ya? Jawaban saya, ya saya nggak tahu. Saya bukan Tuhan. I don't know. Tapi dari Alkitab kita bisa melihat. Dari Alkitab kita bisa melihat beberapa alasan kenapa doa kita belum dijawab sama Tuhan. Atau mungkin tidak dijawab. Mungkin bukan tidak dijawab ya, karena buat saya Tuhan selalu jawab doa kita. Tapi jawabannya nggak seperti yang kita mau. Tuhan selalu jawab kok. Pasti jawab. Tapi ketika dia jawabnya nggak seperti yang kita mau, kita bilangnya Tuhan nggak jawab. Padahal Tuhan jawab. Kita akan belajar sama-sama pada sore hari ini. Yang pertama, mengenai unanswered prayer. Yang pertama, kenapa ada doa yang tidak dikabulkan, tidak dijawab sama Tuhan. Yang pertama, maybe our connection has been broken. Mungkin dalam hubungan kita, dalam relationship kita, ada hubungan yang retak, ada hubungan yang rusak. Ada hubungan yang harus kita perbaiki yang ternyata ini menghalangi keintiman kita dengan Tuhan. Markus 11, 23 sampai 25. Markus 11, 23, 25. Saudara silakan sama-sama 3, 2, 1. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. 25, kita baca bersama-sama, ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu terhadap seseorang supaya Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Yesus, baca ayat 23. Yesus lagi ngomongin iman kecil aja bisa melakukan suatu perkara yang gak masuk akal. Perkara yang mustahil. Tapi kemudian dia kasih ayat 25. Ada hal yang seharusnya lebih dahulu kita lakukan sebelum kita berdoa. Makanya dikatakan ampunilah dahulu. Ampunilah dahulu. Berarti seharusnya sebelum berdoa, harusnya doa duluan atau ngampunin duluan? Ngampunin duluan. Ngampunin dulu, baru berdoa. Kalau hatimu ada nggak beres sama orang lain, ampunin dulu, beresin dulu, baru berdoa. Hubungan kita dengan orang lain dianggap penting sama Tuhan. Saya ulang sekali lagi. Hubungan kita dengan orang lain dianggap penting sama Tuhan. Our relationship matters to God. Hubungan kita penting buat Tuhan. Contohnya misalnya gini, anak saya, ini kisah nyata, baru kejadian beberapa hari yang lalu, Pastor Gideon cerita sama saya. Kalau sore-sore,
Anak-anak tuh mandi biasa sama papanya yang mandiin, Pastor Gideon yang mandiin. Dan anak-anak tuh suka bikin kayak kamar mandi itu jadi kayak kolam gitu. Jadi si saluran buangan air ditutup pakai ember, terus nyalain, buka keran. Jadi sampai ngegenang banjir, anak-anak tuh suka ciprat-cipratan deh pokoknya, bawa mobil-mobilan lah, bawa Godzilla lah, apalah segala macem. Terus udah gitu, sebelum jam mandi, Gene sama Joy lagi main nih. Mereka berdua lagi suka Dragon Ball sama Godzilla. Jadi bisa tiba-tiba Godzilla lawan Goku. Saya juga gak ngerti dari mana hubungannya, tapi udahlah biarin lah. Jadi satu jadi Godzilla, si Joy itu suka banget sama Godzilla. Dia tuh bisa kayak, Godzilla S, gitu. Satu suka Godzilla, satu suka Goku. Terus mereka ceritanya berantem-beranteman nih. Si Gene, Kamehameha. Terus adanya ngelawan dipukul. Pukul-pukulan lah mereka. Berantem lah mereka dari ketawa-ketawa, ujung-ujungnya berantem. Ibu-ibu yang punya toddler tahu nih pasti nih. Kalau liatin nih, lagi ketawa-ketawa, seru ya ketawa-ketawa ya. Hitung 1 sampai 10. Belum nyampe 10 udah teriak salah satu. Udah nangis salah satu. Ribut lah mereka berantem. Ngadu lah. Dua-duanya nangis kan. Dua-duanya nangis, ngadu lah. Papa, ada pukul Gene. Terus Gene, abang duluan soalnya. Udah deh, mulai deh ribut berantem. Terus bapaknya gini, Papa mau mandi nyalain air di kamar mandi Terus mereka langsung tuh asik mandi. Papanya bilang, dua-duanya ke depan papa sini. Baikan dulu berdua. Baikan dulu. Langsung gak pakai tedeng aling-aling. Abang maafin Joy ya. Iya Joy maafin abang ya. Pelukan. Udah selesai, ayo papa kita mandi. You know what I mean? Gak akan orang tua lihat anaknya berantem. Terus anaknya pengen sesuatu. Terus papanya langsung kasih. Sebagai orang tua, pasti akan bilang apa? Baikan dulu. Anak saya kalau berantem terus minta es krim sama saya akan bilang salaman dulu. Baikan dulu berdua. Es krim perkara gampang. Berkat perkara gampang. Yang Tuhan mau, baikan dulu Baikan dulu. Berkat gampang. Tapi ibaratnya gini loh, kayak kamu tuh anakku. Kalian tuh anak-anakku, kita tuh anak-anak Tuhan. Di dalam rumah Tuhan, dalam keluarga Allah ada aturan mainnya. Dalam sebuah rumah ada aturan mainnya. Aturan mainnya adalah love and forgiveness. Kasih dan pengampunan. Kalau kamu adalah anakku, aku mencintai kamu, aku mengasihi kamu. Dan kamu ada dalam rumahku, adalah bagian keluargaku, ikutin aturan mainnya. Baikan dulu. Love, forgiveness, baru segala sesuatunya gampang buat Tuhan. Amin. Your relationship with other people could impact your relationship with God. Hubunganmu dengan orang lain dapat mempengaruhi hubunganmu dengan Tuhan. Suami istri, bagaimana hubungannya? Mohon maaf ya. Kalau di sini ada suami atau istri yang curang dalam rumah tangganya, yang ngumpet-ngumpet, yang merasa aman karena istrinya nggak tahu, yang merasa aman karena merasa suaminya nggak tahu. Terus kau berdoa, what do you expect? Saya nggak sembarangan ngomong. 1 Petrus 3 ayat yang ke-7. Yang udah nikah, ayo baca ayat ini. Yang udah nikah, jangan pura-pura jomblo Pak. Jangan diumpetin cincin nikahnya Pak. Suami istri yang udah nikah, terus cincinnya masih muat. Kalau udah gak muat lain cerita deh. Cincinnya masih muat, tapi kalau pergi keluar gak pakai cincin, kita doain cincinnya pindah ke jantung. Yo suami yang udah nikah, kita baca ini sama-sama yuk. 3, 2, 1. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia yaitu kehidupan supaya doa bisa terhalang loh. Kalau suami istri hidupnya gak benar. Kalau dalam rumah tangga, curang dalam perkawinanmu, gak jaga kesucian rumah tanggamu, doa bisa terhalang. Firman Tuhan yang ngomong, bukan saya yang ngomong. Matius 5, 23, 24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, 24.
tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Mana yang duluan? Berdamai dulu. Kalau saudara bilang, iya saya mau berdamai sih pastor, tapi dianya yang gak mau. Dianya yang tutup pintu, it's okay. Yang penting dari kamu berdamai. Yang penting kita udah usaha. Mungkin saudara udah berusaha untuk reach orang itu. Mau minta maaf, mau reconcile. Kalau dia tutup pintu, urusan dia. Yang penting kamu sama Tuhan, beres. Yang penting hatimu, beres. Makanya dalam khotbah di bukit Yesus bilang apa? Berbahagialah mereka yang membawa damai. Karena mereka disebut anak-anak Allah. Mereka yang membawa damai. Berdamai dulu. Beresin dulu. Suami istri, orang tua anak, menantu mertua. Kok senyum-senyum bu? Menantu mertua sama saudara ipar, sama sahabatmu, sama teman pelayananmu, sama teman kantormu, berdamai dulu. Kalau hari ini kau dengar firman pada sore hari ini dan Tuhan munculin satu nama dalam hatimu, dan saya berdoa dari wajah-wajah ini sih ada nama sih, kayak muncul subtitle sih di atas sih, beresin, beresin, supaya doamu jangan terhalang. Yang kedua, kenapa ada doa yang tidak dijawab sama Tuhan, unanswered prayer. Yang kedua, unpure intention. Atau intensi yang gak murni gitu. Motifnya tuh salah gitu. Kepengennya tuh salah, tujuannya salah. Kita mendoakan sesuatu, tapi sebenarnya doa kita egois. Tapi sayangnya, jeleknya kita manipulatif. Kita manipulasi doa kita seolah-olah untuk kemuliaan nama Tuhan. Padahal buat muasin ego kita sendiri. Pernah gak doa, coba deh ngaku deh, siapa yang suka doanya manipulatif tuh misalnya gini nih. Tuhan, kalau Tuhan berkati bisnis ini, biar nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, kalau Tuhan gak tolong kali ini, nanti nama Tuhan dipermalukan. Kata Tuhan gue yang malu apa lu yang malu? Jangan bawa-bawa gue kata Tuhan. Suka doa gitu kan? Kalau Tuhan gak kasih saya proyek ini Tuhan, nanti nama Tuhan dipermalukan. Kayak kita ngancem Tuhan gitu. Kayak kita ngancem, kayak Tuhan bisa diancem sama doa kita gitu. Kayak kita bisa nakut-nakutin Tuhan. Atau kayak kita bisa ngeles-ngelesin Tuhan gitu. Tahu apa sih ngeles-ngelesin apa sih bahasa Indonesia yang benarnya apa sih? Kayak minterin Tuhan gitu. Kayak ngadalin Tuhan. Kayak bilang, kalau Tuhan izinkan aku menang proyek ini. Kalau Tuhan kasih aku promosi, pasti nama Tuhan yang dipermuliakan. Kata Tuhan, bener aku? Atau sebenarnya kamu yang mau dapat tepuk tangannya? Bener aku atau ego kamu? Atau mau-maunya kamu? Atau buat keuntunganmu pribadi? Kita bawa tuh segala macem, kata-kata manis banget. Kita doa, Tuhan aku mencintai dia, aku pengen sama dia Tuhan. Agar aku dapat membentuk keluarga yang kudus di hadapanmu. Padahal kamu cuma pengen manas-manasin mantanmu doang gitu. Gue bisa dapat yang lebih ganteng dari lo. Gue bisa dapat yang lebih kaya dari lo. Yang padahal ketika sama dia engkau udah nyanyi 9 nyawa itu tuh. Kalau ada 9 nyawa. Ini dada. Dada saya sih dia jantung sama paru-paru sih saudara sih. Jangan suka minterin Tuhan. Jangan suka ngadalin Tuhan. Dia tahu loh. Dia tahu. Nih kita lihat ya Matius 6 ayat yang kelima. Kayak orang munafik kata Tuhan. Lihat. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya apa? Supaya mereka dilihat orang. Mereka berdoa ngutip-ngutip ayat. Padahal bukan karena untuk memuji Tuhan. Tapi supaya mereka apa? Dilihat orang. Supaya kayaknya si paling benar, si paling si paling saleh. Gak apa-apa, saya ngomong kayak gini bukan buat nyindir saudara. Saya menyindir Amanda beberapa tahun yang lalu. Mungkin beberapa dari saudara pernah dengar, saya pernah menyaksikan ini, saya pernah kesaksian soal ini. Sekitar, sekarang tahun berapa sih? 2025. Sekitar 3-4 tahun yang lalu, saya dapat sebuah offer, job, pekerjaan. Jadi host
Salah satu ajang pencarian bakat nomor 1 lah di Indonesia lah. Mereka ganti host. Terus mereka tadinya formatnya mereka mau ganti dengan 2 host. Ya mungkin muncul lah nama ajang itulah ya, whatever lah. Tadinya 1 host, terus mereka mau ganti ceritanya 2 host, cowok cewek. Salah satunya saya. Jadi saya diminta untuk casting, tapi bukan casting awal, tapi namanya test cam, test camera. Karena cuman buat nyocokin chemistry sama host yang satunya, dan untuk ngeliat di kamera. Dari awal masuk, dari yang tahap pertama masuk tahap yang kedua. Di tahap yang kedua, si co-host saya, yang host utamanya, udah sampai bilang kayak, udahlah kalau sama Amanda aja, gak usah yang lain. Amanda aja udah. Oh kita udah cocok, udah tektokan banget, udah enak banget. Terus udah gitu, begitu saya masuk ruang studionya, itu lagunya saya nggak bohong, itu lagunya laguku berbahagia. Karena produsernya kebetulan anak Tuhan. Betul lagu berbahagia. Saya kan udah mikir kan, saya kan sebagai karismatik mentok kan mikir ya, apakah ini pertanda dari Tuhan gitu kan. Masuk udah lagu rohani, ku berbahagia ya kan, apakah ini pertanda dari Tuhan. Terus co-hostnya udah gitu kan, enak banget nih. Terus si produsernya juga bilang, iya udahlah aman lah. Dah selesai, beberapa minggu yang kemudian manajer saya kontak saya dan bilang, Mbak ngecek jadwal ya. Ngecek jadwal, tolong blok setiap hari ini untuk berapa bulan ke depan untuk acara ini. Mekar dong hati saya kan, mekar banget dong hati saya kan. You know what, apa yang saya doakan, saya mah jujur-jujur aja di atas mimbar, saya gak bohong. Apa yang saya doakan, Tuhan biar jadi Tuhan. Saya sebut nama produser-produsernya. Nama pemimpin-pemimpin stasiun TV itu saya sebut namanya. Agar ketika mereka meeting, kapanpun mereka meeting, mereka pilih aku. Karena kalau aku yang dapat Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Nama Tuhan dipermuliakan Tuhan. Kan orang bisa lihat aku, terus udah gitu orang tahu aku pelayanan, aku melayani Tuhan, aku anak Tuhan. Nama Tuhan harum, nama Tuhan dimuliakan. Tahu rasanya di PHP-in Tuhan gak? Udah dicek jadwal nih, udah disuruh lock tanggalnya nih. Saya ada rencana keluar negeri sampai saya cancel. Karena di tanggal-tanggal itu. Saya cancel, saya block, saya lock tanggalnya. Mendekati hari penayangan, kok gak ada kabar ya? Kok gak ada kabar? Saya tanya ke manajer saya, Mbak ini gimana jadinya, bla 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 bla. Bentar Mbak, kita masih nunggu dari station dan lain-lain. Kok gak ada kabar. Makin dekat hari penayangan, kok gak ada. 1 minggu. Doa saya makin kencang saudara, saya gak bohong. Saya sama Pastor Gun sampai puasa. Kita doa, sampai doa makan aja doain itu, saya gak bohong. Doa makan aja sampai doain pekerjaan itu. Tibalah hari penayangan, tetap gak ada kabar. Saya nangis, saya masuk ruang doa saya. Saya nangis kayak orang gila. Saya tanya sama Tuhan, where did I go wrong in my prayer? Saya salah di mana dalam doa saya Tuhan? Padahal kalau saya dapat, nama Tuhan dimuliakan. Dan disitulah Tuhan taruh dalam hati saya, namaku atau namamu? Namaku dimuliakan kalau kamu jalanin apa yang aku mau. Bukan apa yang kamu mau. Dan saya gak ngerti. Saya sama sekali gak ngerti. Gak ngerti. Saya bertanya-tanya sama Tuhan. Kenapa Tuhan? Kenapa? Dan kenapa? Salah di mana doa saya? Kalau saya dapat pekerjaan itu juga gak salah kok. Gak dosa kok. Saya bukannya minta jadi bandar narkoba kok. Salah di mana Tuhan? Sampai akhirnya. Momen itu adalah shifting dalam hidup saya. Momen itu titik di mana hidup saya dibelokin sama Tuhan. Disitulah saya sadar, kayaknya Tuhan pengen saya lebih sungguh dalam Tuhan. Dan saya jadi ngerti ketika di hari ini, mikrofon yang dulu selalu saya pegang untuk cari uang, ternyata Tuhan mau mikrofon itu jadi alat untuk memberitakan kemuliaan Tuhan. Tahu rasanya? Kayak rasanya di PHP-in sama Tuhan, tapi ternyata Tuhan murniin doa kita. Motivasi saya nggak murni pada saat itu. Saya manipulatif. Saya manipulasi doa saya untuk nyogok Tuhan. Padahal yang Tuhan mau, kalau kamu memuliakan namaku, lakuin apa yang aku mau. Aku mau kamu preach on the pulpit. Bukan di sana lagi. Masamu di sana mungkin udah selesai. Aku mau sekarang jika kamu jadi suaraku. Yang memuliakan Tuhan bukan apa maunya kamu, tapi apa maunya Tuhan. Amin. Yang ketiga. Kenapa doa kita nggak dijawab sama Tuhan? The faith is not firm.
Mungkin iman kita yang percaya tapi ragu. Lucu ya? Kata-katanya percaya tapi ragu. Ini kan dua yang kontradiktif. Percaya tapi ragu. Kita lihat yuk. Dalam Markus 9 ada kisah mengenai seorang ayah. Dia punya anak, anaknya bisu. Bisunya karena dia kerasukan setan, diikat oleh kuasa gelap. Dan anaknya setiap kali kuasa gelap itu menyerang dia, anaknya kejang-kejang, mulutnya berbusa, dan dia kayak teriak-teriak gitulah. Ayahnya udah datengin murid-murid Yesus, karena pada saat itu Yesus dengan 3 orang muridnya sedang naik ke atas gunung, ke Gunung Transfigurasi. Dan murid-murid Yesus gak bisa sembuhin anak ini. Dan ketika Yesus turun dan ayah ini ketemu dengan Yesus, ayah ini bilang, aku udah minta sama murid-murid kamu, tapi mereka tidak bisa melepaskan anakku, tidak bisa menyembuhkan anakku. Dan kemudian Yesus bilang begini, Markus 9 ayat yang ke-19. Maka kata Yesus kepada mereka, hai kamu, angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Kita lompat ayat 21. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya, dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah dan kasihanilah kami. 23. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Lihat ayat 24. Segera ayah anak itu berteriak. Berteriak apa? Aku percaya, tolonglah aku yang... Lucu ya, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Lucu ya, maksudnya gimana? Aku percaya, tolonglah aku yang tidak, jadi sebenarnya percaya apa enggak? Tapi bukankah kita kayak gitu? Kita baca firman Tuhan, kita di gereja dengar khotbah, iman kita bangkit, mekar kita rasanya. Tapi begitu sampai rumah, kita nggak percaya lagi. Kita tahu dia berikan janji-janjinya. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. WA, ngingetin, pinjol, udah waktunya dibayar. Ciut lagi kita. Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Punya iman gak? Punya iman kok. Tapi gak yakin apakah iman itu cukup buat Yesus. Punya iman gak? Punya. Percaya gak Yesus mampu? Percaya. Nyanyi dia sanggup, dia sanggup. Yesus sanggup, sampai sujud-sujud sampai nangis-nangis. Percaya Yesus sanggup gak? Percaya. Tapi gak yakin apakah iman kita cukup untuk membuat Yesus bergerak dalam hidup kita. Halo, angkatan yang tidak percaya. Kata Yesus, your faith really matters to God. Imanmu penting buat Tuhan. Imanmu diperhitungkan sama Tuhan. Kenapa? Karena Ibrani 11 bilang tanpa iman, orang gak mungkin berkenan kepada Allah. Tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Iman membuat kita berkenan di hadapan Allah. Gini loh, imanmu kepada Allah, itu memuliakan Allah. Gimana maksudnya? Apa maksudnya imanmu memuliakan Allah? Karena imanmu kepada Allah, itu memuliakan Dia. Karena imanmu itu menempatkan Allah pada posisinya. Yaitu Tuhan. Yang mampu, yang berdaulat, yang berotoritas. You know what I mean? Imanmu kepada Allah, iman yang tanpa ragu, artinya kamu benar-benar percaya pada kuasanya. Dan itu menyenangkan hatinya Tuhan. Kalau anak saya percaya sama saya, berarti secara tidak langsung, dia bilang sama saya, mamaku dapat dipercaya. Beberapa waktu yang lalu, sekarang hari apa? Minggu, berarti kemarin Sabtu. Pastor Gideon pergi ngopi sama Gene. Jadi karena Gene udah usianya kan udah masuk SD. Saya sampai Pastor Gideon tuh udah sepakat. Gene usia masuk 7, 8, 9 tahun kita mau banyak spend time sama dia. Karena masa pra-remaja. Jadi karena udah masuk masa remaja. Anakmu itu gak akan dengerin kamu, Pak. Masuk usia remaja yang akan dia dengerin adalah teman-temannya. Maka dari itu saya sama Pastor Gideon pengen bangun fondasi sama anak-anak. Mempersiapkan bahwa papa mamanya adalah yang paling sayang sama dia. Yang dapat dipercaya, sahabat terbaiknya. Selain Tuhan pastinya, di bawahnya Tuhan. Jadi Pastor Gideon pergi, ngopi sama Gene. Si Gene minum ice chocolate,
Pastor Gideon pesen kopi. Kemudian Pastor Gideon pengen ke toilet. Saya pergi sama mama kemarin. Pastor Gideon pergi ke toilet, sakit perut. Dia kasih Gene, papa mau ke toilet. Papa mau ke toilet. Gene tunggu di sini, papa pasti balik. Papa cuma ke toilet di sebelah sana. Dikasih handphone, terus Pastor Gideon ngomong ke baristanya, Mbak, titip liatin anak saya ya, saya cuma mau ke toilet sebentar. Oh iya Pak. Ke toilet, sekitar 5-10 menit kemudian, pas balik, Gene masih di situ, dengan tenang-tenang aja, nggak nangis-nangis, nggak nangis, Papa di mana? Papa di mana? Nggak, tetap tenang, duduk nangis, tanya ke mbaknya, Mbak anak saya gimana? Aman Pak, anteng kok dari tadi. Ketika ditanya, kok Gene anteng? Kan Papa bilang Papa pasti balik. Ngerti maksud saya? Gene menghormati papanya, menempatkan papanya pada otoritasnya, pada posisinya sebagai ayah yang melindungi, yang dapat dipercaya, yang pasti lindungin dan dapat dipercaya oleh anaknya, pasti kembali. Dan bukankah itu menyenangkan hati papanya ketika anak percaya sepenuhnya sama dia? Sekalipun papanya nggak dilihat depan matanya, tapi ketika papanya bilang duduk kalem di sini, Papa pasti balik. Tunggu Papa. Bukankah Yesus juga ngomong kayak gitu sama kita? Aku akan datang kembali. Seringkali kita udah dibilang sama Tuhan, aku menyediakan buat kamu, aku memberi kamu kemenangan, aku memegang tanganmu. Apa yang kamu perlukan aku sediakan, aku Jehovah Jireh, aku menyembuhkan kamu dengan bilur-bilur kamu sembuh, kamu diampuni, kamu disayang. Terus iman kita sebatas dibaca ayat doang. Begitu tantangan datang, iman kita ciut. Iman membuat kita berkenan di hadapan Allah. Iman mengakui Allah berdaulat dan punya otoritas penuh. Iman mengakui kemampuan dan karakter Allah. Kalau kita sebagai manusia nggak beriman, artinya, mohon maaf saya harus ngomong gini, artinya kita sedang mengecilkan Allah. Kita sedang mengecilkan Allah. Ketika kita iman kita separuh-separuh. Ketika iman kita setengah-setengah. Saudara boleh lihat, Yesus sendiri yang ngomong. Matius 9:22. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu menyelamatkan engkau. Iman. Lagi, Lukas 7 ayat 50. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan ini ketika Yesus ketemu sama perempuan yang meminyaki kaki Yesus. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu menyelamatkan engkau. Apa yang menyelamatkannya? Imannya. Lagi, Matius 9, 28-29. Ini tentang dua orang buta yang matanya dicelikan oleh Yesus. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Dan Yesus berkata kepadanya, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Lalu apa jawab Yesus? Ayat 29, jadilah kepadamu menurut imanmu. Your faith matters to God. Tapi, bicara soal iman, saya harus ngomong ini supaya kita gak salah kaprah semuanya. Bicara soal iman, artinya, tadi kan saya bilang kan, iman itu berarti kita menghormati Allah. Karena kita menempatkan Allah pada posisinya. Kita menempatkan Allah pada tempat di mana dia seharusnya berada. Dia yang berdaulat. Maka dari itu, bicara soal iman, kita gak boleh lupa bahwa yang Tuhan adalah Dia, kita bukan. Ketika kita bicara soal iman, kita menempatkan Allah pada posisinya. Artinya kita juga sadar bahwa Dia Tuhan, kita bukan. Dia Tuhan artinya Dia berhak melakukan apapun itu yang Dia pandang baik. Bukan apa yang kita pandang baik. Dia berhak melakukan apa yang Dia pandang baik. Makanya agak berbahaya ketika ada, kalau saudara mungkin pernah dengar istilah teologi kemakmuran. Berbahaya ketika pengajarannya adalah gini. Kayak iman tuh kayak koin gitu. Kayak tahu vending machine. Kalau kita masukin koin, kita pencet, pasti keluar apa yang kita mau. Ketika kita vending machine, kita masukin koin, sejumlah uang, kita pencet Coca-Cola, pasti keluar Coca-Cola. Kita nggak bisa memperlakukan iman kayak koin tadi. Kayak vending machine. Kita nggak bisa memperlakukan kayak gini. Kayak, oh kalau nggak sembuh, kalau nggak berhasil, berarti imannya kurang.
Punya iman, pasti jadi kaya. Punya iman, pasti sembuh. Punya iman, begini. Terus kalau nggak sembuh, kalau Tuhan punya rencana yang lain. Kalau kemudian kita terus nggak jadi kaya. Kalau kemudian proyek yang kita mau kita nggak dapetin. Terus langsung kita dibilang imannya kurang. Dan lain-lain. Karena gini loh, bicara soal iman, menempatkan Allah pada posisinya, berarti semua tergantung Tuhan. Bukan tergantung kita. Kita taruh dia pada posisinya. Makanya don't put your faith in your faith. Jangan taruh imanmu pada imanmu. Tapi taruh imanmu pada Tuhan. Put your faith in God. Bukan pada imanmu. Put your faith in God. Dia yang berdaulat. Dia yang punya hak. Bukan kita yang punya hak. Tuhan tidak exist, tidak ada untuk melayani kita. Kita yang ada untuk melayani dia. Untuk menggenapi segala rencananya di dunia ini. Jangan play God gitu. Jangan merasa kita yang Tuhan. Kita bisa ngatur-ngatur Tuhan melakukan apa yang kita mau. Kita bukan Tuhan. Dia yang Tuhan. Dia yang berhak melakukan apa yang dia pandang baik. Don't put your faith in your faith, but put your faith in God. Sekarang, mungkin saudara bertanya, udah hubungan baik sama orang, motivasinya udah benar, udah beriman, tapi kok masih nggak dijawab? Kok masih nggak sembuh? Kok malah gagal nikah? Yang keempat, God's answer looks different. Kayak tadi saya bilang, bukan doanya nggak dijawab, tapi jawaban Tuhan beda sama apa yang kita mau. Mungkin buat kita apa yang kita minta, kita doakan udah yang terbaik banget. Paling masuk akal deh, paling gampang deh, paling menguntungkan deh. Ternyata Tuhan punya sesuatu yang lain. 1 Yohanes 5, 14-15. Dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepada ayat 14, ada ayat 14, Yohanes 5:14. Oke, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Tadi yang saya bilang, ketika kita berdoa dalam nama Yesus, berarti maksudnya jadilah apa yang selaras dengan Yesus. Yang menurut kehendaknya. Seberapapun pengennya kita, setepat apapun kita pikir jalan itu, cara itu, doa itu paling tepat nih, paling benar. Tapi kehendak Tuhan tetap di atas apa yang mampu kita pahami. Di atas. Makanya ada lagunya kan, jalanmu di atas jalan-jalanku, rancanganmu melebihi rancanganku. Jalan dia di atas jalan kita. Dia yang ngerti, dia yang tahu. Tuhan melihat pakai POV yang luas. Bukan hanya apa yang baik buat kita, tapi apa yang baik untuk keseluruhan cerita kita. Bukan apa yang baik untuk kita hari ini, tapi keseluruhan kisah hidup kita. Dari awal sampai akhir. Saudara kalau lihat keyboard tuh, piano. Ada tuts putih, ada tuts hitam kan? Apakah tuts hitam gak berguna? Apakah tuts hitam bikin lagu jadi gak enak? Enggak. Tapi kalau dimainin bareng-bareng, jadi enak. Jadi manis. Mau lagu cinta secinta-cintaan apapun itu, pasti ada perannya tuts hitam di situ. Begitupun dengan cerita kita. Ketika hari ini rasanya kok gak enak ya. Tar dulu, sabar. Tuhan ngelihat kayak helikopter dari atas. Sementara kita pandangannya cuman eye level. Apa yang kelihatan aja di mata kita. Tuhan ngelihat dari jauh. Dia tahu. Dia lagi menjahit seluruh rangkaiannya menjadi teramat sangat baik. Kita lihat Paulus. 2 Korintus 12. 7-8.
Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Ayat 8. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Utusan iblis, beberapa teolog bilang, ada yang bilang penyakit, ada yang bilang Paulus itu kena malaria, ada yang bilang Paulus itu menderita epilepsi, kejang, ada yang bilang sakit perut, penyakit di pencernaannya, tapi ada juga yang bilang kayak ada seseorang dalam hidupnya Paulus yang jadi duri dalam dagingnya. Bukankah kadang-kadang hidup kita kayak gitu ya? Kayaknya semua tuh oke loh Tuhan, cuman nih satu aja nih yang susah banget. Satu aja nih yang bikin rasanya susah hati terus. Satu aja nih yang kayaknya berat banget. Yang lain semuanya oke kok, pekerjaan oke. Mungkin yang engkau punya masalah dalam misalnya suamimu. Pekerjaan oke, anak-anak oke, kesehatan baik, pelayanan jalan. Tapi suami ngeselin aja. Atau mungkin penyakit, mungkin kau rumah tangga baik, pekerjaan baik, bisnis lancar, hubungan keluarga semua aman. Tapi ada satu penyakit yang kau menderita bertahun-tahun. Mungkin ada sesuatu. Ini Paulus loh yang doa. Paulus. Yang matinya martir itu loh. Bukan Paulus Nababan, bukan. Siapa juga saya nggak tahu Paulus Nababan tuh. Bukan Paulus temenmu, tetanggamu, bukan. Ini Paulus yang nulis sepertiga perjanjian baru loh. Ini Paulus yang berjumpa langsung sama Yesus loh. Yang melihat cahaya Yesus langsung loh. Ini Paulus yang udah menyebarkan Injil dari Eropa ke Asia, pinggir-pinggir itu loh. Paulus yang itu. Paulus yang kamu baca di Alkitab itu, Paulus yang itu. Harusnya logika kita, harusnya dikabulin dong sama Tuhan. Masa sih Tuhan gak perhitungin perjuangan dia sih? Masa Tuhan gak hitungin pengorbanan dia sih? Dia dari tadinya bunuhin orang Kristen, dia mengaku loh, dia bertobat loh. Dia dijumpai langsung sama Yesus loh. Kok come on, udah berjumpa langsung sama Yesus. Masa doa begini aja gak dijawab sih sama Tuhan? Kita lihat ayat berikutnya, ayat yang ke-9. Apa jawab Tuhan kepada Paulus? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi Paulus loh. Tuhan bilang, cukup kasih karuniaku bagimu. Kebaikannya, kemuliaannya, anugerahnya, pertolongannya menjadi sempurna justru ketika kita nggak dapetin apa yang kita mau. Kenapa? Kan saudara bertanya-tanya, kenapa sampai sekarang masih ngontrak nggak dapat rumah? Kenapa sampai sekarang udah 7, 8, 9 tahun menikah Tuhan gak karuniakan keturunan? Saya udah coba IVF, saya coba bayi tabung tapi gagal lagi. Saya coba berbagai cara, gagal lagi. Kenapa saya setiap mulai bisnis salah lagi, gagal lagi. Kenapa teman saya ngehianatin saya? Kenapa proyek bisnis ini terus gak jadi? Kenapa udah doa terus tapi hasilnya gak sesuai sama apa yang saya mau? Karena Tuhan has something different. Apa itu? I don't know. Saya bukan Tuhan. I don't know. Tapi satu yang pasti, Tuhan mau tunjukin ke kita bahwa Dia saja, Yesus saja sudah lebih dari cukup buat kamu. Lebih dari cukup. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Yesus saja sudah lebih dari cukup. Saya ada ketemu sepasang suami istri yang udah sekitar 20-an tahun lebih menikah. Udah pasangan udah opa-oma gitu, udah opung-opung, nggak punya keturunan. Dan dia bilang, sekalipun Tuhan gak kasih keturunan sama rumah tangga kami, tapi Tuhan Yesus aja udah lebih dari cukup. Rumah tangga kami ada Tuhan Yesus, itu udah lebih dari cukup buat kami. Kami bahagia kok. Sekalipun jawaban doamu tidak seperti apa yang kamu mau, taruh ini dalam imanmu. Yesus saja cukup. Ada kehadirannya dalam hidupku saja cukup. Dia mendampingi aku lewat lembah kelam ini cukup. Dia kuatkan aku dalam proses kemoterapiku cukup. Dia lebih dari cukup. Yesus saja lebih dari cukup. Kalau gitu,
Mungkin saudara bertanya-tanya, terus ngapain berdoa kalau ujung-ujungnya terserah Tuhan? Kalau ujung-ujungnya Tuhan melakukan apa yang dia mau, terus ngapain saya berdoa? Makanya gini loh, tujuan dari doa itu bukan supaya Tuhan melakukan apa yang kamu mau. Tapi tujuan dari doa adalah hubungan. Untuk mengenal dia dan tahu apa maunya dia. Suami istri ngobrol. Kenapa? Karena cinta. Karena untuk mengenal. Untuk berhubungan. Itu rumah tangga tuh kayak gitu. Relationship. Kau gak ngomong sama suamimu hanya karena minta uang belanja kan? Oh karena mau minta uang belanja doang? Halo? Halo kerinduanku Bekasi? Kau ngomong sama suamimu cuma karena minta uang belanja doang? Akhir bulan baru ngomong, Pak, sepanjang bulan Oktober aku lihat Papa makin glowing deh. Makin ganteng, aku bangga banget jadi istri Papa. Aku menyandang nama belakangmu, itu sudah lebih cukup dari aku bagiku. Gini Pak, ini udah tanggal 29, udah masuk bulan yang baru, aku tahu Papa udah gajian. Bagi duit dong. Setelah dikasih, thank you Papa, I love you so much. Terus udah, 1 bulan kau gak pernah ngomong sama dia. Engkau gak tahu dia lapar apa enggak. Engkau gak tahu dia lagi ngalamin apa di kantor. Engkau gak tahu dia sakit atau enggak, you don't know. Ketemu lagi tanggal 29, hai Papa. Sepanjang bulan November aku melihat Papa lebih glowing dari sebelumnya. Udah 29 nih Pak, mau Natalan lagi. Aku perlu jahit baju. Mau Natalan? Itu tetangga sebelah udah jahit baju duluan. Nanti tukang jahit keburu rame. Bagi duit dong. Dikasih, thank you Papa. You're the best husband in the world. I love you. Bye, ketemu lagi. Baru ketemu lagi nanti Natalan. Merry Christmas Papa. Aku minta kado Natal dong. Ada rumah tangga kayak begitu? Ada rumah tangga kayak begitu? Ada hubungan suami istri yang benar, yang sehat kayak begitu ada? Gak ada. Doa adalah tentang hubungan. Bukan semata-mata untuk dia melakukan apa yang kamu mau. Dia bukan jin, I'm sorry to say this. Mungkin sini ada yang lagi nonton Jenny Make Your Wish? Ada tuh di Netflix baru. Bae Suzy sama Lee Dong Wook yang main. Bener gak? Ya itulah. Kenapa bisa jadi ngomongin drama Korea? Dia bukan jin. Dia bukan jin yang kau gosok lampu ajaibnya, engkau kasih dia sejumlah sesuatu, engkau kasih persyaratannya yang dia perlukan, terus kemudian dia akan mengabulkan apa yang kamu mau. No, bukan. Dia bapamu. Dia bapamu. Dia mempelaimu. Dia akan datang kembali menjemput kamu. Dia the groom, kita the bride. Doa adalah tentang hubungan. Doa menyadarkan kita bahwa bukan kita yang pegang kendali, tapi Tuhan yang pegang kendali. Sekalipun rasanya imanmu saat ini mungkin ketika kau dengar khotbah ini kau rasanya, aduh ya pastor tapi iman saya saat ini lagi lemah banget, lagi setengah-setengah banget. Please, demi kasih Kristus, never stop praying. Jangan pernah berhenti berdoa, never cease praying. Terus berdoa. Kenapa terus berdoa? Karena kau harus terus ngomong sama Tuhanmu. Engkau harus tetap berhubungan sama Tuhanmu. That's the main reason. Itu alasan utama. Tujuan utama dari doa. Craig Groeschel bilang begini, God isn't here to serve me. I am here to serve him. Jangan dibalik kerinduanku church polanya. Doa bukan buat nyogok Tuhan. Doa bukan vending machine. Doa bukan kayak drive-thru. McD tahu McD drive-thru. Nyampe set, pesan ini. Ya silakan ke jendela berikutnya, makananmu datang lalu kau pergi. Bukan itu. Doa tentang hubungan. Hubunganmu sama Tuhan. Selalu percaya bahwa Tuhan sanggup. Selalu percaya bahwa Tuhan berkehendak. Menempatkan Tuhan pada posisinya sebagai Tuhan yang berdaulat. Dan sekalipun dia tidak melakukan apa yang kita pandang baik, yang menurut kita baik, sekalipun dia tidak melakukan. Doa, imanmu membuat kamu mampu mengambil keputusan untuk, tampilin slide terakhir. Untuk kamu bisa tetap berkata, aku tetap
Amin. Sekalipun dia tidak melakukan apa yang kita mau, ambil keputusan. Aku tetap percaya. Kita tutup Alkitab kita, sama-sama kita bangkit berdiri, kita mau sembah Tuhan pada sore hari ini yuk. Saudara diberkati? Boleh berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan kita yuk. Sama-sama kita siapkan hati, saudara teduhkan hatimu. Biar pada sore hari ini minta Tuhan untuk bicara. Apa maunya, apa kehendaknya. Bukan kita yang ngomong, tapi biar Tuhan yang kasih tahu apa rencananya, apa maunya dia. Pada sore hari ini Tuhan Yesus, kami ambil keputusan untuk tetap percaya Tuhan. Sekalipun mungkin ada doa yang udah bertahun-tahun saya doakan dalam setiap momen, tapi masih Tuhan belum kasih. Tuhan masih gak kasih. Biar iman kita memampukan kita untuk naikkan pujian ini, memampukan kita untuk ngomong ini sama Tuhan. Sore hari ini saya kasih waktu buat saudara untuk berdoa sama Tuhan. Biar imanmu teguh, kuat. Imanmu yang memampukanmu bilang sekalipun Tuhan gak jawab, sekalipun apa yang saya doakan sampai akhir Tuhan gak jawab, yang penting Tuhan gak pergi. Orang boleh pergi, orang boleh ninggalin, yang penting jangan Tuhan yang pergi. Yang penting bukan Tuhan yang pergi. Orang boleh pergi, orang boleh bikin apapun dalam hidup kita, yang penting Tuhan gak pergi. Taruh imanmu pada karakternya, pada pribadinya. Jangan taruh imanmu pada keadaan. Jangan taruh imanmu pada apa yang kamu lihat. Bahkan jangan taruh imanmu pada imanmu itu sendiri. Taruh imanmu pada pribadinya yang tidak pernah berubah, yang kesetiaannya tetap dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, yang awal dan yang akhir, yang duduk di tahta, tangan yang menciptakan semesta, tangan yang sama yang memeluk kamu pada sore hari ini, tangan yang meletakkan bintang pada tempatnya, tangan yang sama yang sedang terulur kepadamu pada sore hari ini. Taruh imanmu pada pribadinya, pada karakternya, pada kuasanya, pada nama Yesus. Selaraskan kehendakmu dengan kehendak Tuhan. Bukan maunya kamu, bukan doa yang egois, bukan doa yang manipulatif, bukan doa yang demi kemuliaanmu sendiri. Bahkan kalau di sore hari ini Tuhan taruh nama dalam hatimu untuk kau bereskan relationshipmu dengan orang itu. Hari ini ambil keputusan untuk lepasin pengampunan sama orang itu. Hari ini ambil keputusan berani di hadapan Tuhan. Rendahkan dirimu, rendahkan hatimu, taruh egomu, dan bilang, hari ini aku ambil keputusan, aku melepaskan pengampunan. Apapun yang pernah dia perbuat padaku di masa lalu. Mungkin suamimu pernah mengkhianati engkau, mungkin anakmu pernah maki engkau, mungkin rekan bisnismu pernah tipu kamu, mungkin teman kantormu, sahabatmu, rekan sebilikmu, sebelahmu pernah nusuk kamu dari belakang. Mungkin mantanmu yang udah mengambil hidupmu, yang udah mengambil segala yang kamu miliki, dan kemudian pergi ninggalin kamu dengan orang lain. Hari ini ambil keputusan, lepasin pengampunan. Berdamailah. Beresin dahulu kata Tuhan. Ampuni dulu kata Tuhan. Suami istri, jangan curang pada rumah tangga, supaya doamu jangan terhalang. Dan hari ini ambil keputusan, sekalipun apa yang aku doakan belum atau mungkin tidak Tuhan berikan seperti apa yang aku mau, aku ambil keputusan untuk tetap percaya pada pribadinya, pada kasihnya, pada cintanya yang tidak akan pernah berubah. Gak apa-apa Tuhan, yang penting Tuhan yang tuntun, yang penting Tuhan yang pegang tanganku, yang penting Tuhan yang jalan sama aku.